Keluarga Kristen yang menjadi berkat. Ini yang menjadi pelajaran kita pagi hari ini. Menurut Alkitab, keluarga adalah tempat anak-anak diajarkan takut akan Tuhan. Menurut Alkitab, keluarga adalah tempat anak-anak diajarkan takut kepada Tuhan dan belajar tentang karya-karya Tuhan. Dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dikatakan, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Allah itu Esa." Ayat yang kelima, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Ayat yang ke-6 dikatakan, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan." Ayat 7, "Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Disebut sebagai keluarga Kristen adalah apabila suami istri atau kedua-duanya telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini juga berarti bahwa keduanya mentaati Tuhan. Mereka hidup dengan kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Sebagai orang Kristen, gaya hidupnya harus menjadi pengikut teladan Kristus. Jadi keluarga dapat disebut keluarga Kristen apabila suami istri percaya kepada Kristus dan menampilkan gaya hidup seperti Kristus. Jadi yang dimaksudkan dengan keluarga Kristen adalah keluarga yang dibentuk oleh Allah dan dalam hidupnya selalu bersandar pada Kristus serta hidup menurut kehendaknya. Ada beberapa hakikat keluarga Kristen. Yang pertama, persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam perjanjian kasih setia membentuk suatu keluarga yang diberkati dan dikuduskan Allah, serta sebuah persekutuan yang menjadi lambang persekutuan hidup antara Allah dengan umatnya. Orang yang hidup dalam pernikahan dipanggil untuk memelihara kekudusan hidup. Yang kedua, persekutuan hidup yang bersifat eksklusif, artinya hanya terdiri dari dua orang saja, yaitu seorang laki-laki tertentu dengan seorang perempuan tertentu. Dengan demikian, pernikahan dalam keluarga Kristen berpola monogami, artinya hanya satu suami, satu istri. Ya, tidak ada yang namanya poligami ataupun poliandri. Yang ketiga, persekutuan hidup yang bersifat total, artinya menyangkut seluruh segi kehidupan suami istri, baik jasmani maupun yang rohani. Alkitab mengatakan, "Demikianlah keduanya menjadi satu daging." Itu dalam Kejadian 2 ayat 24. Kesatuan inilah suatu proses yang berlangsung seumur hidup. Kita hidup di tengah masyarakat. Sebagai keluarga Kristen, kita diberi mandat oleh Tuhan agar kita menjadi berkat di tengah masyarakat. Menjadi berkat dimulai dari masing-masing anggota keluarga, kemudian menjadi berkat bagi jemaat di gereja, serta menjadi berkat di lingkungan RT, RW, dan masyarakat luas. Contoh sederhana yang bisa dilakukan oleh keluarga Kristen dalam rangka menjadi berkat seperti ikut gotong royong dalam membersihkan lingkungan tempat tinggal dan aktif dalam kegiatan masyarakat lainnya. Agar keluarga Kristen bisa menjadi berkat di tengah masyarakat, Alkitab mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama, hidup dengan penuh hikmah. Agar menjadi berkat di tengah masyarakat, maka orang Kristen harus hidup dengan bijaksana.
Dalam Titus pasal 2 ayat 1 sampai 6 dikatakan di situ bagaimana hidup orang Kristen yang berhikmat atau bijaksana di tengah masyarakat. Kaum laki-laki dianjurkan untuk hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih, dan ketekunan. Kaum perempuan dianjurkan untuk hidup sebagai orang-orang beribadah, tidak memfitnah, tidak menjadi hamba anggur, cakap mengajarkan hal-hal yang baik, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, serta baik hati. Sedangkan kaum muda dianjurkan untuk menguasai diri dalam segala hal. Laki-laki dan perempuan dalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Yang kedua, pergunakan waktu yang ada. Kata waktu dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunani adalah kairos. Dalam bahasa Inggris dikatakan atau berarti make the most of every opportunity. Artinya pergunakan sebaik-baiknya setiap kesempatan. Setiap kesempatan datang hanya satu kali dalam hidup kita dan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, kesempatan yang datang dalam hidup kita, baik berkaitan untuk belajar, bergaul, bermain, pekerjaan rumah maupun pelayanan, harus kita pakai dengan sebaik-baiknya. Sehingga setiap orang dapat melihat bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang selalu menghargai waktu yang Tuhan berikan. Yang ketiga, mengucapkan kata-kata yang membangun. Dalam Efesus 4 ayat 9 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kata-kata kita mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang bisa mempunyai efek besar dalam hidup orang lain, baik bersifat negatif maupun positif. Dengan kata-kata kita bisa membangun, menguatkan, dan memberi semangat kepada orang lain. Sebaliknya, dengan kata-kata pula kita bisa menimbulkan kepahitan, kepedihan, dan meruntuhkan semangat hidup orang lain. Nah, karena itu pakailah kata-kata kita untuk memberkati orang lain. Sebagai pengikut Kristus, sudah seharusnya kita memberkati kehidupan orang lain. Lewat perkataan dan perbuatan yang sederhana, kita dapat menyentuh hati dan membawa mereka mengenal Tuhan. Lewat perkataan, kita dapat membuat kehidupan satu hari seseorang menjadi tidak baik. Namun lewat perkataan juga, kita dapat membuat satu hari seseorang menjadi indah. Nah, oleh karena itu, marilah kita hidup dengan bijaksana, mempergunakan setiap kesempatan dengan baik, dan mengucapkan kata-kata yang membangun dan menebarkan berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan. Shalom.